Selamat datang kembali di channel Titik Temu. Terima kasih karena kamu kembali lagi ke ruang ini. Ruang yang tidak sekadar berisi kata-kata, tapi suara hati dan suara Tuhan. Kalau kamu ada di sini hari ini, itu bukan karena algoritma, tapi karena ada panggilan surgawi yang ingin menyentuh jiwamu. Channel ini adalah tempat kita bertemu, bukan hanya dengan suara, tapi dengan kebenaran yang mengubahkan. Karena mungkin, lewat pesan hari ini, kamu akan menemukan kembali bagian dari dirimu yang sempat hilang. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Tempat di mana hati-hati yang lelah beristirahat. Jiwa-jiwa yang mencari menemukan arah. Dan setiap pertemuan menjadi makna. Terima kasih karena masih memilih ruang ini sebagai tempat untuk kembali, merenung, dan bertumbuh. Karena di setiap pertemuan, selalu ada harapan baru. Dan di setiap kata, semoga ada yang menyentuh jiwamu. Salam sejahtera dan salam cahaya bagi kita semua. Saudaraku, hari ini kita tidak sedang berbicara tentang kekuasaan dunia, bukan pula soal tahta dalam arti fisik atau gelar yang diagungkan manusia. Hari ini, kita akan menyelami sebuah makna yang lebih dalam, sebuah tahta yang dipersembahkan bukan oleh manusia, melainkan oleh semesta, oleh Sang Pencipta melalui hukumnya yang tersembunyi namun pasti. Semesta mempersembahkan tahta untukmu, adalah pengingat bahwa setiap jiwa yang bangkit, setiap manusia yang mengenali jati dirinya dan selaras dengan fitrah ilahiyah, sedang dipersiapkan untuk menduduki posisi spiritual yang mulia, sebagai pemimpin atas dirinya, dan sebagai cahaya bagi sekelilingnya. Tahta itu bukan diperoleh dengan ambisi, tapi dengan kesadaran. Ia bukan dicapai melalui perebutan, tapi melalui penyerahan diri kepada kehendak ilahi. Ketika kita kembali ke pusat kesadaran, ke hati yang jernih, semesta mulai menata semuanya. Waktu, orang, peluang, bahkan ujian, agar kita layak menerima apa yang telah ditetapkan. Hari ini, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah menyiapkan diri untuk menerima tahta itu? Apakah hati kita cukup lapang untuk menjadi wadah dari kehendaknya? Semesta mempersembahkan tahta untukmu, bukan sekadar pujian, tapi panggilan jiwa. Ketika engkau selaras dengan kebenaran batinmu, ketika niatmu murni dan langkahmu teguh, semesta membuka jalan. Bukan karena kau meminta kemudahan, melainkan karena kau siap memikul tanggung jawab cahaya. Tahta itu bukan simbol kemegahan dunia, melainkan tempat pengabdian jiwa. Ia bukan hadiah, tapi amanah. Maka berdirilah dengan rendah hati. Kenakan mahkota kesadaran. Karena saat engkau menjadi dirimu yang sejati, semesta akan mengatur tahta sesuai takdirmu. Materi inti, menjadi layak untuk tahta semesta. Bagian 1. Tahta adalah simbol amanah, bukan kemewahan. Tahta dari semesta bukanlah tentang popularitas, jabatan tinggi, atau kekayaan berlimpah. Tahta adalah peran yang kamu emban ketika jiwamu sudah cukup matang untuk membawa terang. Ia datang bersamaan dengan tanggung jawab, menjaga integritas, melayani dengan cinta, dan tetap rendah hati meski diberi kuasa. Ketika engkau tumbuh secara batin, semesta akan memintamu untuk memikul lebih banyak cahaya. Bagian 2. Hukum kesejajaran, energi menarik energi. Semesta tidak asal memberi. Ia bekerja dengan hukum kesejajaran. Jika jiwamu bersih, maka peluang yang bersih akan mendatangimu. Jika hatimu ikhlas, maka kekuatan akan datang tanpa kau minta. Jika niatmu tulus, maka jalan akan dibukakan tanpa kau ketuk. Semesta bukan membalas kata-katamu, tapi vibrasi jiwamu.
Maka, tugas kita bukan mengejar tahta, tapi menjadi pribadi yang selaras dengan cahaya. Karena saat kamu berubah, realitas ikut berubah. Bagian 3. Proses sebelum tahta, kematangan spiritual. Setiap jiwa yang diberi tahta pasti melewati proses keterasingan saat kamu ditarik dari keramaian dunia untuk mengenal dirimu sendiri. Ujian saat kamu diuji bukan untuk dihancurkan, tapi untuk diperkuat. Penyadaran saat kamu mulai sadar bahwa hidupmu bukan milikmu, tapi titipan untuk misi yang lebih besar. Luka yang kamu alami adalah jalan menuju kesadaran. Dan kesadaran itu adalah pintu menuju tahta. Bagian 4. Saatnya bangkit, ambil peranmu. Jika kamu merasa saat ini hidupmu stagnan, berat, atau penuh tanda tanya, mungkin bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sedang dipersiapkan. Agar saat tahta itu datang, kamu tidak hanya siap menerima, tapi mampu menjaganya. Bangkitlah, karena semesta tidak menunda, hanya menunggu kamu siap. Semesta mempersembahkan tahta untukmu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia tumbuh. Tidak semua orang ingin memikul cahaya, tapi kamu dipanggil untuk itu. Maka, luruskan niat, bersihkan hati, dan mantapkan langkah. Karena tahta sejati bukan soal siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling siap untuk melayani. Bagian 5. Kesadaran diri, kunci membuka pintu tahta. Sebelum tahta diberikan, yang harus dibangkitkan adalah kesadaran akan siapa dirimu sebenarnya. Tanpa kesadaran, kekuatan bisa menyesatkan. Dengan kesadaran, kekuatan menjadi sarana untuk membawa kebaikan. Latihan kesadaran yang perlu dibangun. Heningkan pikiran setiap hari, melalui meditasi. Amati dirimu, bukan hanya dunia. Belajarlah mengenali emosi, reaksi, dan niat. Tanyakan dalam hati, apakah aku sedang bergerak karena panggilan jiwa, atau karena tekanan dunia? Kesadaran adalah cermin. Tanpa cermin, kita tak tahu seperti apa wajah batin kita. Bagian 6. Energi niat. Apa yang kamu pancarkan, itu yang kamu tarik. Niat bukan hanya dalam kata, tapi dalam getar batin. Kalau niatmu murni, maka semesta akan mencocokkan frekuensimu dengan peristiwa-peristiwa yang sesuai. Ingin memimpin? Maka latih jiwa untuk melayani. Ingin dihormati? Maka belajarlah menghormati siapapun, bahkan dalam diam. Ingin dipercaya? Maka jujurlah bahkan saat tak ada yang melihat. Semesta tidak pernah keliru membaca isi hatimu. Bagian 7. Jalan tahta tidak selalu mudah, tapi selalu bermakna. Ada masa di mana kamu merasa ditolak, dipinggirkan, atau bahkan dilupakan. Padahal itu adalah fase pengasingan ilahiyah, agar kamu bersandar penuh padanya, bukan pada dunia. Tanda bahwa kamu sedang dibentuk menuju tahta. Hidup terasa sunyi, tapi batin semakin tajam. Diuji berkali-kali, tapi kamu tidak jatuh sejatuh-jatuhnya. Kehilangan, tapi justru menemukan jati diri. Yang terlihat sebagai kehancuran, seringkali adalah fondasi dari kebangkitan besar. Bagian 8. Melayani bukan menunduk, tapi menjadi sumber. Ketika kamu duduk di tahta yang semesta beri, bukan waktunya meninggi, tapi bersinar. Bukan waktunya memerintah, tapi menginspirasi. Tahta spiritual adalah posisi untuk menjadi sumber kebaikan, bukan pusat kekuasaan. Beri manfaat bukan hanya dengan kata, tapi dengan aura dan ketulusanmu. Jadilah tempat pulang bagi jiwa-jiwa yang tersesat.
Melayani bukan tanda kamu rendah, tapi tanda kamu cukup tinggi untuk merangkul yang di bawah. Peneguhan akhir, kamu sudah dipilih, tinggal siap atau tidak. Jika kamu membaca ini, merasakan ini, dan tersentuh oleh ini, maka bisa jadi kamu adalah jiwa yang sedang dipanggil untuk naik kelas. Semesta mempersembahkan tahta untukmu, bukan sebagai bentuk pujian, tapi sebagai panggilan. Dan ketika waktunya tiba, duduklah di tahtamu, bukan dengan keangkuhan, tapi dengan keheningan yang penuh makna. Karena hanya hati yang berserah yang mampu menerima kemuliaan tanpa terjatuh. Bagian 9. Persiapan diri menjadi wadah yang layak untuk tahta. A. Membersihkan hati. Sebelum kamu diangkat, kamu akan dibersihkan. Sama seperti bejana yang harus steril sebelum diisi air murni, begitu pula jiwa harus suci sebelum menerima amanah cahaya. Caranya, memaafkan masa lalu, termasuk dirimu sendiri. Membuang rasa iri, dendam, dan kesombongan. Berlatih ikhlas, menerima tanpa syarat, memberi tanpa pamrih. Hati yang penuh luka tak bisa menampung cahaya. Sembuhkan, agar terang bisa masuk. B. Menetapkan arah hidup, niat misi. Tahta bukan tujuan, tapi konsekuensi dari perjalanan jiwa yang lurus. Orang yang hidup tanpa arah takkan pernah benar-benar siap menerima tanggung jawab ilahiyah. Refleksi yang perlu kamu tanyakan. Apa niat terdalam dari apa yang sedang aku kejar? Siapa yang akan terbantu bila aku berhasil? Apakah ini demi nama atau demi makna? Bagian 10. Jalan keheningan, menemukan koneksi dengan sumber. Salah satu kunci utama dalam menerima tahta dari semesta adalah berkoneksi langsung dengan sumber segala kehidupan, Tuhan. Dalam keheninganlah suara tertinggi bisa didengar. Dalam sunyi, wahyu bisa mengalir. Latihan yang dapat dilakukan. Meditasi pernapasan sambil menyebut nama-nama Tuhan. Journaling spiritual, menulis bisikan hati dan doa-doa terdalam. Ketika dunia diam, Tuhan berbicara. Bagian 11. Tantangan akan datang, tapi bukan untuk menjatuhkanmu. Saat kamu mulai mengangkat diri ke posisi yang lebih tinggi secara spiritual, akan ada gesekan, ujian yang lebih berat, godaan ego, orang-orang yang tidak memahami perjalananmu. Tapi ingat, semua itu adalah pelatihan. Tahta tidak diberikan pada jiwa yang lembek. Ia hanya diberikan pada mereka yang kuat, tapi tetap lembut. Semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin mencoba menjatuhkannya. Bagian 12. Tanda-tanda kamu sedang dipersiapkan untuk tahta. Coba renungkan, apakah ini terjadi padamu? Kamu mulai kehilangan ketertarikan pada hal-hal dangkal. Kamu sering ditarik untuk menyendiri, merenung, atau menyepi. Kamu merasakan dorongan kuat untuk menemukan tujuan. Kamu sering menghadapi hal sulit, tapi tahu bahwa semuanya ada maksudnya. Kamu semakin peka terhadap suara batin dan intuisi. Jika iya, kamu sedang dibentuk. Jangan menyerah. Semesta mempersembahkan tahta untukmu, bukan mimpi kosong. Ia adalah kenyataan yang akan kamu jalani, jika kamu berani menempuh jalannya. Bukan semua orang mau, tidak semua orang siap, tapi kamu sedang dipanggil. Maka kuatkan langkahmu, luruskan niatmu, dan latih jiwamu. Karena yang akan datang bukan sekadar keberhasilan, tapi peran suci yang akan mengubah cara kamu melihat hidup, dan cara hidup melihat kamu. Saudaraku cahaya, kalau materi ini menyentuh hatimu,
Tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu merasakan resonansinya. Tinggalkan komentar. Ceritakan bagian mana yang paling menggugahmu. Channel Titik Temu sedang menuju tonggak 99 sahabat cahaya pertama. Klik subscribe sekarang dan jadilah bagian dari lingkaran awal yang menyalakan gerakan ini. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang butuh pencerahan. Tonton kembali kapan saja, ulang-ulanglah sampai pesannya benar-benar meresap ke jiwa. Dan tentu, kembali lagi di video berikutnya. Kita akan terus menjelajah makna, menapaki tahta spiritual, dan bertumbuh bersama. Terima kasih atas energi baikmu.